Ini udah makan ikan. Ini kayak aku udah Ini juga. dikasih. Ini coba lihat mulutnya ini. Nah, Saya udah dimakan. Kamu puasa enggak? Kenapa enggak puasa? Makan ikan, Bang. Oh, kamu udah. Selamat sore, salam dari Afrika. Nama kamu? Nama kamu lah. Nama saya Fabrikas. Kelas berapa? Kelas 3. 3. Umur? Umur Iya. Berapa tahun? 10. 10 tahun. Ini satunya? Coba bayangin, kamu lagi jalan di sebuah desa di Afrika, jauh dari Indonesia, beda benua, beda budaya, beda segalanya. Terus tiba-tiba ada anak kecil yang nyapa kamu pakai bahasa Indonesia. Kamu kok bisa bahasa Indonesia? Iya. Belajar di mana? Di Rebes. Di Redbest. Siapa namamu? Alex. Alex. Umurmu berapa, Alex? 13. Gila nggak sih? Ini bukan 1-2 kejadian, tapi fenomena nyata yang lagi terjadi. Anak-anak di beberapa wilayah Afrika mulai bisa bahasa Indonesia. Bukan cuma 1-2 kata, tapi cukup buat komunikasi sederhana. Dan pertanyaannya sekarang, kenapa? Fenomena ini sebenarnya nggak muncul tiba-tiba. Ini bukan kayak mereka nonton YouTube terus langsung bisa. Ada peran besar dari orang Indonesia di sana. Salah satunya adalah pasukan Garuda, atau yang sering kita kenal sebagai kontingen Garuda. Ini semuanya mau coba ini, mau nyoba goreng. Aduh, dia yang goreng nggak kebagian. Mantap, Dia mau nyoba goreng. Madawa. Jangan putar Madawa. Apa Madawa? Bakwan goreng. Tapi yang bikin mereka beda bukan cuma seragam atau tugas militernya, melainkan cara mereka berinteraksi. Kalau kebanyakan pasukan dari negara lain cenderung menjaga jarak, pasukan Indonesia justru sebaliknya. Mereka dekat, mereka ngobrol, mereka main sama anak-anak. Bahkan mereka ngajarin bahasa Indonesia. Bayangin, anak-anak di sana tumbuh dengan interaksi langsung sama orang Indonesia. Setiap hari dengar kata-kata sederhana, lama-lama kebiasaan. Fisik bisa dirubah, materi bisa dicari, tapi yang tulus tidak datang 2 kali. Menyala wih, Abdul Nibas, tamplet dong. Nggak cuma itu, ada juga diplomat, relawan, tenaga medis dari Indonesia yang tinggal di sana. Mereka nggak cuma kerja, tapi juga hidup bareng masyarakat lokal. Berbaur, berinteraksi, dan tanpa sadar, mereka jadi guru bahasa Indonesia secara alami. Yang menarik bukan cuma soal bahasa, tapi hubungan emosional yang kebentuk. Banyak warga lokal di Afrika gak melihat orang Indonesia sebagai orang asing, tapi sebagai teman, kakak, bahkan keluarga. Kamu jual apa, Bro? Cabai. Cabai 5.000. Cabai 5.000. Iya. Mana cabai Selamat 5.000? ulang tahun, semoga panjang umur, sehat selalu. Amin. Garuda, nama saya Kasman, selamat dari Indonesia. Pasukan Garuda dikenal sering bantu kegiatan sosial, ngasih makanan, bikin acara bareng, main sama anak-anak. Dan yang paling penting, mereka hadir bukan cuma sebagai penjaga keamanan, tapi sebagai manusia. Dan ini beda banget. Karena di beberapa tempat, kehadiran pihak asing kadang identik dengan kekuasaan, tekanan, atau kepentingan tertentu. Tapi Indonesia datang dengan cara yang lebih hangat. Dan dari situ, kepercayaan tumbuh, kedekatan terbentuk, dan bahasa jadi jembatan. Salah seorang anak tampak menangis sampai batuk-batuk saat melihat pasukan TNI tengah bersiap-siap pulang ke Indonesia. Seorang personel TNI mencoba menenangkan bocah tersebut. Namun, apa daya, bocah itu tetap juga menangis. Diketahui para anggota TNI itu merupakan satgas dari pasukan penjaga perdamaian PBB yang bertugas di Republik Demokratik Kongo.
Kalau kita tarik lebih jauh ke belakang, hubungan ini ternyata punya akar sejarah yang kuat. Balik ke tahun 1955, saat Indonesia jadi tuan rumah Konferensi Asia Afrika di Bandung. Sebuah momen besar dalam sejarah dunia, di mana negara-negara Asia dan Afrika bersatu melawan kolonialisme, dan Indonesia jadi salah satu pelopornya. Semangat itu nggak hilang. Sejarah mencatat bahwa hubungan antara Indonesia dan negara-negara Afrika telah terjalin erat sejak lama, bahkan sejak peristiwa Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955. Cerita tentang Indonesia diceritakan turun-temurun di Afrika, tentang negara yang berani melawan penjajahan, tentang solidaritas, tentang perjuangan. Dan tanpa kita sadari, nama Indonesia sudah lama hidup di sana, jauh sebelum fenomena bahasa ini muncul. Kiri mataku, mata kiri mataku, mata kanan mataku, mata mata, mata mata. Assalamualaikum nonggo Asia. Kalau kita lihat dari sudut pandang ilmu sosial, fenomena ini sebenarnya bisa dijelaskan. Ada teori yang namanya social interactionism. Teori ini bilang bahwa makna, bahasa, dan cara kita memahami dunia terbentuk dari interaksi sosial. Artinya, anak-anak di Afrika bisa bahasa Indonesia bukan karena mereka belajar secara formal, tapi karena mereka mengalami, mereka berinteraksi langsung setiap hari dengan orang Indonesia. Wah, kembali ngana ya. Gua kena angin, bukan orang. Bahasa ngapak versus Kongo Afrika. Jadi kalau kita lihat semua ini bukan cuma soal anak Afrika yang bisa bahasa Indonesia. Ini soal bagaimana sebuah bangsa meninggalkan jejak, bukan lewat kekuasaan, bukan lewat dominasi, tapi lewat kebaikan, lewat interaksi, lewat kemanusiaan. Bahasa Indonesia di Afrika adalah bukti bahwa hal kecil yang kita lakukan bisa berdampak besar. Dan mungkin tanpa kita sadari, Indonesia sedang dikenal dunia bukan karena kekuatannya, tapi karena hatinya. Dan menurut aku, itu jauh lebih berharga. Terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa ya, like video ini, komen hal yang kamu ketahui soal hal menarik di Afrika, dan jangan lupa share dan subscribe. Bye-bye!